Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat-sahabat dan penerus beliau, yaitu para ulama warathatul anbiya dari kalangan para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama setelahnya dan seluruh kaum muslimin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, anak-anakku para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar tentang fikih. Ya, kita sudah berikan muqaddimah pekan lalu. Ya, kita sudah tahu pengertian fikih itu apa secara bahasa dan istilah, ya, dan pembagian fikih. Ya, pembagian fikih dalam pokok-pokok permasalahannya menjadi 4, ya. Fikih ibadah, muamalah, munakahah, dan al-jinayah. Dari 4 pokok pembahasan itu kita akan pelajari satu persatu, ya, supaya berurutan, ya. Dan setiap pokok pembahasan itu, ya, ada kitab-kitabnya. Ya. Ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah, tentang muamalah, dan seterusnya. Ada juga kitab yang menjelaskan dari ibadah sampai jinayah dijadikan satu kitab. Dan kitab-kitab itu ada yang ditulis dengan cara yang ringkas, ya. Ada yang ditulis dalam bentuk syarah yang panjang, ada syarah yang pendek, ada yang syarah yang sedang, ada juga bentuknya ringkasan, ada bentuknya catatan kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berbagai macam jenis kitab. Dan itu ada di setiap mazhab. Ya, mazhab-mazhab yang kita sudah sebutkan pekan lalu itu. Mazhab Hanafi ada, Maliki ada, mazhab Syafi'i ada, mazhab Ahmad ada, mazhab Zahiri juga ada. Nah, karena kita tidak punya atau waktu kita sempit untuk mempelajari semuanya, ya, kita ambil satu-satu saja dulu, ya. Nah, untuk mazhab kita ambil mazhab Syafi'i, ya. Dan untuk kitab dalam mazhab Syafi'i itu juga banyak sekali yang berbicara tentang fikih. Ada kitab yang panjang, ada yang panjang sekali sampai tidak selesai membaca, ya. Ada kitab mazhab Syafi'i yang berjilid-jilid, ada yang 30 jilid, ada yang 15 jilid, ya. Kalau membaca itu habis umur, cuma baca satu kitab, ya, itu pun belum tentu paham, ya. Ada kitab yang sederhana, ringkas, ada yang sedang. Nah, karena kita baru belajar, kita mulai dari yang paling rendah, ya.
Kita mulai dari kitab yang paling sederhana. Nah, ini kitab yang akan kita pakai, namanya kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Matnul Ghayah wa Taqrib. Kitabnya simple, ya, tipis, tetapi merangkum seluruh pembahasan dalam fikih. Ya, Matan Al-Ghayah wa Taqrib, nama lainnya kitab Ghayatul Ikhtisar. Ya. Ada beberapa nama untuk kitab ini disebutkan oleh para ulama. Matan Al-Ghayah wa Taqrib, ada juga yang menyebutnya dengan Matan Ghayatul Ikhtisar, atau disebut juga Mukhtasar Abi Syuja', Mukhtasar Abi Syuja', atau biasa juga disebut dengan Matan Abi Syuja'. Jadi ini kitab yang akan kita pelajari, ya. Namanya Matnul Ghayah wa Taqrib, dinamakan juga Ghayatul Ikhtisar, dinamakan juga Mukhtasar Abi Syuja', dinamai juga Matan Abi Syuja'. Nah, ini kitab sangat mukhtasar. Mukhtasar itu artinya ringkas sekali. Ya. Dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i abad ke-5, ya, abad ke-5. Namanya Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Jadi pengarangnya namanya Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, dari Isfahan. Isfahan ini salah satu salah satu kota. Dulu masuk wilayah Irak. Nah, kalau sekarang masuk wilayah Iran. Asy-Syafi'i. Yang dikenal dengan julukan Abu Syuja'. Kenapa kalian berdiskusi sih? Ya. Dikenal dengan julukan Abu Syuja'. Syuja' artinya apa? Berani. Ya. Sudah? So tulis azam? Ya. Jadi matan yang kita akan pelajari namanya Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau Matan Ghayatul Ikhtisar, atau Mukhtasar Abi Syuja', atau biasa disebut Matan Abi Syuja'. Dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbahani atau Al-Isfahani. Al-Asfahani, ya, Asy-Syafi'i. Yang lahir tahun 433 Hijriah dan wafat tahun 593 Hijriah. Ya.
Nah, kita kenalan dulu ya. Kita sudah tahu namanya, kita sudah tahu kelahirannya 433 di Basrah ya. Beliau lahir di kota Basrah. Basrah ini sekarang Irak ya. Irak yang dekat-dekat dengan Kuwait. Dan beliau ini salah seorang ulama yang usianya sangat panjang, termasuk panjang. Beliau hidup selama 160 tahun. Makanya disebut Al-Mu'ammar. Mu'ammar itu artinya orang yang panjang umur. Umurnya beliau 160 tahun. Sekitar itu. Jadi 593 kurang 433 ya. 160 tahun. Nih, panjang DP usia, Masya Allah. Panjang dan berkah usianya beliau ini. Beliau belajar mazhab Syafi'i lebih dari 40 tahun. Coba lihat. Beliau belajar mazhab Syafi'i lebih dari 40 tahun. Kita orang baru belajar berapa tahun? Belum tahun nih, baru hari. Jadi beliau ini belajar lebih dari 40 tahun. Di Basrah. Ya, beliau belajar pertama di Basrah. Madrasah-madrasah di Basrah. Kemudian beliau pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau pindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah sampai wafat. Dan beliau menjadi guru atau ustadz di Masjid Nabawi. Ya, jadi beliau ini syekh. Ya, Syekhul An-Nabawi, Syekhul Masjid An-Nabawi. Beliau mengajar di Masjid An-Nabawi. Jadi beliau meninggal di Madinah. Jadi lahir di Basrah, Irak, dan wafat di Madinah. Dan dikuburkan di pekuburan Baqi'. Pekuburan Al-Baqi'. Al-Baqi' itu nama pekuburan dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi sebelah Masjid Nabawi itu ada kompleks pemakaman. Namanya pemakaman Al-Baqi'. Nah, di situ pemakaman sejak zaman sahabat Nabi SAW sampai sekarang masih ada. Ya. Jadi ini singkat saja biografi beliau, biografi singkat. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana rajinnya beliau belajar selama 40 tahun lebih. Ya. Setelah 40 tahun lebih belajar, beliau kemudian mengajar sampai beliau wafat dalam usia 160 tahun. Ya. Jadi beliau berkhidmat untuk agama kita, ya, terkhusus untuk ilmu fikih seumur hidupnya. Nah, begitulah para ulama kita tempo dulu. Ya, mereka mengorbankan dan mendermakan seluruh kehidupannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian,
bahwa matan Ghayah wa Taqrib ini, karena dia matan yang sangat ringkas, maka banyak dipelajari oleh kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin yang bermadhab Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga madhab lain yang mempelajari kitab ini, ya. Karena ringkas dan untuk pemula sangat sangat sederhana, cepat dipahami, ya, cepat dipahami, istilah-istilahnya tidak terlalu berat, ya. Sehingga kalau kita belajar awal-awal, maka kita insya Allah bisa paham. Dan kitab ini banyak dijelaskan kembali oleh para ulama, ya. Banyak yang menjelaskan kembali. Dan penjelasannya ada yang panjang, ada yang sedang, ada penjelasannya dalam bentuk syair, ya. Penjelasan kitab ini ada yang bentuknya bentuk syair, ada bentuknya bentuk nasr atau kitab, ya, kitab biasa, ya. Ada yang menjelaskan dalam bentuk syair, ada yang menjelaskan dalam bentuk perkataan atau kitab nasr atau kitab biasa, ya, pakai muqaddimah dan seterusnya, ya. Nah, salah satu kitab yang menjelaskan tentang kitab Al-Ghayah wa Taqrib, banyak kitab terkenal yang menjelaskan, yang yang paling sederhana menjelaskan kitab Al-Ghayah wa Taqrib adalah kitab yang namanya Fathul Qarib, ya, kitab Fathul Qarib, ya. Itu kitabnya juga penjelasan dari Al-Ghayah wa Taqrib, namanya kitab Fathul Qarib, ya. Bukan Fathul Qarib, ya. Fathul Qarib. Fi syarhi alfadhi taqrib, ya. Fathul Qarib fi syarhi alfadhi at-taqrib, karya Imam Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad Abu Abdullah Syamsuddin Al-Ghazzi, wa yu'rafu bibni Qasim wa bibni Al-Gharabili, ya. Jumlah juznya cuma 1 juz'. Ada juga kitab yang menjelaskan, namanya Kifayatul Akhyar fi halli Ghayatil Ikhtisar, ya. Kitab Kifayatul Akhyar fi halli Ghayatil Ikhtisar, yang menjelaskan kitab apa? Al-Ghayah wa Taqrib, ya. Kitab namanya Kifayatul Akhyar fi halli Ghayatil Ikhtisar, dikarang oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi. So tulis di penama, ya. Jadi salah satu kitab yang menjelaskan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, selain kitab Fathul Qarib, ada kitab namanya Kifayatul Akhyar fi halli Ghayatil Ikhtisar.
Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar, dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni, pakai shad ya. Al-Husaininya pakai sin, Al-Husninya pakai shad. Ad-Dimashqi. Kalau ada kata Dimashqi berarti orang mana? Orang Damaskus, orang Syria. Ya, jadi kalau Mat Abi Syuja itu orang Irak, orang Basrah. Kemudian yang menjelaskannya kitab Kifayatul Akhyar itu orang Damaskus, orang Suriah. Ya, namanya Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi. Ini ulama abad ke-8. Ya. Kalau Abi Syuja itu ulama abad ke-5. Abad ke-5 Hijriah. Ya. Maka yang menjelaskan menulis Kifayatul Akhyar itu ulama abad ke-8. Karena beliau lahir tahun 752 Hijriah. Tahun 752 Hijriah dan wafat tahun 829 Hijriah. Ya. Mau ditanya di ujian nih? Ya. Apa yang udah ditulis? Ya, penulis kitab Kifayatul Akhyar namanya Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi. Lahir 752 Hijriah. Wafat 829. Nah, ini kitab yang ada di muka kita sekarang, namanya kitab Kifayatul Akhyar. Ya. Jadi Kifayatul Akhyar ini kitab yang akan kita pakai sebagai pedoman dalam belajar ini. Jadi di sini ada matan Al-Ghayah wa Taqrib dan ada syarahnya yaitu Kifayatul Akhyar. Jadi ini isinya sebenarnya 2 kitab. Ya. Pertama matan Abi Syuja, kemudian yang kedua dia punya penjelasan namanya Kifayatul Akhyar. Ya. Nah, Imam Taqiyuddin sendiri ini adalah salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i abad ke-8 ya. Abad ke-8, dan beliau orang yang terkenal dan banyak meninggalkan karya-karya tulisnya dalam bentuk kitab-kitab. Ya. Dan beliau juga banyak gurunya. Ya. Dan beliau ini juga termasuk salah seorang ulama yang nasabnya itu sampai kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya nama beliau itu ada Al-Husaini. Ya. Jadi Al-Husaini itu berarti beliau keturunannya Sayyidina Husain. Ya, keturunannya Sayyidina Husain. Ya. Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ibunya siapa? Siapa istrinya Ali? Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Ayahnya Fatimah siapa? Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, jadi beliau ini penulis kitab Kifayatul Akhir ini termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di namanya itu ada Al-Husaini. Ya, karena keturunan Nabi itu kan ada dua yang punya keturunan lagi. Ada Al-Husaini, ada Al-Hasani. Ya. Kalau Al-Hasani berarti anaknya Sayyidina Al-Hasan. Ya. Kalau Al-Husaini berarti anaknya Sayyidina Husain. Ya. Yang disebut oleh para ulama sebagai ulama Ahlul Bait. Ya, ulama Ahlul Bait, yaitu Ahlul Baitnya Nabi, itu keluarga dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun beliau hidup di Suriah karena keturunan Nabi itu tersebar kemana-mana. Ya. Pasca meninggalnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, anak-anak beliau kemudian keturunannya menyebar, ada yang ke Irak, ada yang ke Suriah, ada yang ke Mesir, ya. Bahkan sampai Maghrib, sampai Maroko, ya. Bahkan sampai Indonesia juga. Ada keturunan Nabi di Indonesia, ya. Kalau ada orang bergelar Al-Husaini atau Al-Hasani, ya, keturunan Nabi itu. Ya. Karena putra-putrinya Al-Hasan atau keturunannya Al-Hasan itu banyak. Ya. Keturunannya Al-Husain juga banyak radhiyallahu taala. Ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Ya. Wallahu taala al-mushaf. Bahkan ada yang tidak dikenal juga apakah dia keturunan atau bukan. Ya. Jadi karena sudah 15 abad itu sudah jauh sekali. Ya. Beliau ini belajar kepada beberapa orang guru. Gurunya pertama namanya Syarafuddin. Ada juga Syihabuddin. Ada Najmuddin. Guru-guru beliau itu namanya begitu. Ya. Pertama gurunya namanya Syarafuddin Asy-Syarishi. Ya. Syarafuddin Asy-Syarishi. Ada juga gurunya yang bernama Syihabuddin Az-Zuhri. Guru ketiga namanya Najmuddin Al-Jabi, Ibnul Jabi. Najmuddin Ibnul Jabi. Guru yang selanjutnya namanya Syarafuddin Al-Ghazi, orang Gaza ini. Orang Gaza, Palestina itu. Ya. Imam Syafi'i juga orang Gaza. Ya, jadi Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, lahir di Gaza, jadi orang Palestina. Ya. Nah, ini juga guru beliau namanya Syarafuddin Al-Ghazi. Jadi dua guru beliau namanya Syarafuddin. Ini gelar ya. Gelarnya Syarafuddin. Ada Syihabuddin, ada Najmuddin. Ada juga Syamsuddin. Nah, pokok din-din semua. Ya. Nah. Dan beliau ini disebutkan dalam terjemahnya, ya. Kana yamilu ila ara'i Ibni Taimiyah wa balagha fi dzalika. Wa najidu dzalika wadihan jaliyan fi thanaya kitabi hadza. Ya. Beliau ini banyak sependapat dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah ini salah seorang ulama mazhab Hambali. Ya. Padahal beliau ini ulama mazhab Syafi'i. Tapi secara pemikiran beliau banyak sepakat dengan Ibnu Taimiyah yang namanya Ahmad bin Abdul Halim yang dikenal dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim yang lahir tahun 661 Hijriah dan wafat tahun 728 Hijriah.
Jadi ulama abad ke-7. Ya. Jadi penulis kitab Kifayatul Akhyar, ulama abad ke-8. Ya. Dan beliau banyak sepemahaman dengan Ibnu Taimiyah, yaitu ulama abad ke-7. Ya, 1 abad sebelumnya. Ya. Dan beliau tidak ketemu ya, karena beliau lahir tahun 752. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728. Ya. Tapi kitab-kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah juga banyak. Ya. Ya. Dan Syekh Taqiyuddin banyak sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang konsep konsep apa di sini? Fi hujumihi ala sufiyah fi ghairi munasabah. Ya. Konsep tentang sufi. Ya. Sufi itu artinya orang tasawuf. Ya. Jadi beliau lebih condong ke pemikirannya Ibnu Taimiyah tentang tasawuf. Tasawuf itu artinya apa? Pensucian jiwa. Ya. Sebuah perilaku dalam rangka mensucikan jiwa dari dosa-dosa. Namanya tasawuf atau as-sufiyah. Ya. Jadi ada tasawuf yang konsepnya konsep sufi, ada juga yang tidak. Ya. Nah, Syekhul Islam termasuk konsepnya tidak sufi. Ya. Dan ini banyak disepakati oleh Syekh Taqiyuddin. Taqiyuddin Ahmad, Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husain. Dan karena beliau sepemikiran dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga beliau pernah dikucilkan. Dikucilkan artinya tidak disuka. Tidak disukai. Karena itulah beliau memilih hidup dengan namanya hidup at-taqasyuf. Hidup at-taqasyuf wal inqita' anin nas. Kehidupan taqasyuf itu artinya kehidupan yang susah. Ya. Dan inqita' anin nas, tidak suka bergaul atau pergaulannya minim. Ya. Tidak banyak bergaul dengan orang. Walakin ma'adzalika kathurat atba'u. Walaupun demikian, katanya beliau ini banyak juga muridnya. Ya. Jadi walaupun beliau mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi konsep tazkiyatun nafsnya lebih condong ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mazhabnya Hambali. Sehingga beliau kemudian dikucilkan. Walaupun dikucilkan, tetap banyak orang yang belajar kepada beliau. Jadi banyak juga muridnya. Dan di akhir hayatnya beliau usiba fi sam'ihi wa basarihi. Beliau menderita penyakit mata dan penyakit telinga di akhir hayat beliau. Ya. Karena itu beliau penglihatannya melemah dan pendengarannya juga melemah. Karena qad jama'a ta'lifahu katsiratan qabla al-fitnah. Wa kataba bi khatihi katsiran fil fiqhi wa zuhdi wa lahu fi dzalik. Dan beliau punya banyak karya. Ya, punya banyak karya tulis sebelum beliau mendapatkan ujian fitnah itu. Fitnah pengucilan, ya. Ya, sebelum beliau mendapatkan fitnah itu beliau sudah banyak menulis. Di sini dituliskan beberapa kitab beliau, ya. Syarhut Tanbih, Syarhul Minhaj, Syarhu Muslim, syarah kitab Imam Sahih Muslim, Syarhu Ahaditsul Ihya, ya, Syarhun Nawawiyah,
Kitab Ahwalil Qiyamah, Qawaidul Fiqhi, Tafsirul Quran sampai surat Al-An'am, Ta'dibul Qaum, Siyarus Salik, Daf'u Syubah, Man Syabaha wa Tamarada, wa nasaba dzalika ila Imam Ahmad ibni Hanbal. Tanbihus Salik ala makanil mahalik, Qam'un Nufus fi Mujallad wa ghairuha min hadzal kitab. Ya. Ini kisah tentang penulis kitab Kifayatul Akhyar. Jadi para ulama kita itu begitu. Ya. Walaupun dia mazhabnya Syafi'i, tapi terkadang dari beberapa aspek pemikiran cenderung ke ulama dalam mazhab yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ya. Orang mazhab Hambali cenderung ke pemikiran ulama mazhab Syafi'i. Ya. Dan begitulah proses mereka belajar. Ya. Karena mazhab itu kan lahir dari guru dan murid juga. Ya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya. Muridnya Imam Syafi'i, bahkan juga dalam beberapa kesempatan satu guru dengan Imam Ahmad. Pokoknya begitulah para ulama kita itu belajar pokoknya kesana kemari. Ya. Tapi mereka tidak saling benci. Ya. Tidak saling benci. Walaupun terjadi friksi, terjadi perbedaan pendapat dan seterusnya. Ya. Maka banyak kitab-kitab ulama Syafi'i dijelaskan oleh ulama yang lain. Atau kitab ulama lain dijelaskan oleh ulama Syafi'i juga ada. Jadi begitulah perjalanan menuntut ilmu. Ya. Baik. Ini saja perkenalan kita dengan dua orang tokoh kita yang insyaallah akan kita baca karya mereka. Ya, pertama Imam Abu Syuja, ya. Yang namanya siapa tadi? Abu Syuja namanya siapa? Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Yang kedua, Kifayatul Akhyar, penulisnya namanya siapa? Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husni. Ya. Kenapa kita sebut nama-nama mereka? Supaya mereka menjadi inspirasi kita dalam belajar. Ya. Jadi menyebut kisah-kisah para ulama itu menjadi inspirasi. Ya. Nanti kita akan ingin mengikuti mereka. Ya. Jangan yang disebut cuma Naruto dan sejenisnya. Ya. Nanti jadi Naruto betul. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saatnya kita berkenalan dengan para ulama supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Ya. Dan jejak-jejak mereka adalah jejak kesolehan. Ya, jejak-jejak orang soleh. Dan kita dalam kehidupan ini harus mengikuti jejak orang soleh. Ya. Karena kesolehan itulah yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Maka untuk mencapai kesolehan, kita perlu mengetahui bagaimana orang-orang soleh itu menjalani kehidupannya. Ya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW diajar oleh Allah untuk mengetahui kehidupan orang-orang soleh sebelum beliau. Makanya dalam Al-Quran itu banyak kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ada disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada kisah-kisah mereka disebutkan oleh Allah. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya
Nabi kita Nabi Muhammad SAW bercermin atau belajar juga dari kehidupan para nabi dan para rasul sebelumnya. Ya. Karena untuk mengikuti kesolehan, mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, kita juga ya demikian caranya belajar. Ya. Kalau kita ingin jadi orang soleh, orang alim, ya, salah satu caranya kita berkenalan dengan orang-orang soleh dan orang-orang alim, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan alhamdulillah ulama-ulama kita walaupun sudah wafat, mereka meninggalkan warisan-warisan yang sangat bermanfaat dan sangat banyak, berupa kitab-kitab. Nah, salah satunya adalah kitab yang akan kita pelajari, ya, kitab Matnul Ghayah wat Taqrib. Nah, sudah mau isya. Baik. Kita mulai dengan muqaddimah. Ya. Kita mulai dengan muqaddimah dari Matnu Al-Ghayah wat Taqrib. Matan Al-Ghayah wat Taqrib diawali oleh penulisnya dengan menulis hadis yang sering kita baca, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kitab Kifayatul Akhyar ini, ya. Muqaddimah Kifayatul Akhyar ditulis di awalnya itu man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, kita baca muqaddimah Kifayatul Akhyar dulu ya. Diawali dengan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, maka Allah akan memberikannya kefakihan atau pemahaman dalam agama. Jadi ini awal kitabnya. Dari hadis yang dijadikan sebagai awal kitab ini kita sudah bisa tergambar kemana arah pembicaraan beliau. Ya. Maka di bawah nanti beliau jelaskan lagi. Ya. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adam binuril ijadi wa ja'alaha ya. Sudah isya ya. Ya, kita baca dulu sedikit muqaddimah dari Kifayatul Akhyar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan semua yang ada. Min zulmatil adam. Dari gelapnya ketiadaan. Binuril ijad. Dengan cahaya keberadaan. Wa ja'alaha dalilan ala wihdaniyatihi. Dan Allah menjadikan keberadaan yang ada itu atau keberadaan makhluk sebagai tanda atau bukti dari kemahaesaannya. Ya. Lidzawil basair ila yaumil ma'ad. Bagi orang-orang yang punya basair. Basair itu jamak dari basirah.
bagi orang yang punya ilmu, pengetahuan. Sampai hari ma'ad. Hari ma'ad artinya hari kiamat. Ya. Wa syara'a syar'an ikhtarahu li nafsihi. Dan Allah membuat syariat yang dia pilih sendiri. Nah, jadi syariat Islam itu Allah yang turunkan. Dan Allah yang berkehendak tentang syariat tersebut. Ya. Makanya Allah menurunkan kitab-kitabnya, menurunkan nabinya untuk melaksanakan syariatnya itu. Wa anzala bihi kitabahu wa arsala bihi sayyidal ibad. Dan dengan tujuan untuk menerapkan syariat itu, Allah menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran, dan mengutus sayyidal ibad, mengutus penghulu para hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa'awdaha lana mahjatahu wa qala hadhihi sabila rasyad. Ya. Maka Allah kemudian dengan Al-Quran dan Nabi SAW menjelaskan kepada umat manusia muhjatahu, inti-inti ajaran Islam. Wa qala hadhihi sabila rasyad. Dan dia menunjukkan kepada kita bahwa inilah jalan yang diberikan petunjuk atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Dan kita mengucapkan salat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga dan seluruh pengikutnya salatan zakiyatan bila nafad. Ya, dengan doa. Salawat itu artinya doa. Ya. Zakiyah. Zakiyah artinya suci. Doa yang suci bila nafad, yang tidak akan pernah habis. Ya. Jadi ini muqaddimah Kifayatul Akhyar. Ya. Sampai situ dulu pelajaran kita hari. Ya. Sampai muqaddimah dulu. Nanti pekan depan lagi muqaddimah lagi. Ya. Ya, jadi ini cara kita belajar insyaallah. Kita baca kitabnya dan kita jelaskan. Insyaallah nanti banyak manfaat yang kita dapatkan. Karena sudah sholat Isya, kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Jadi malam ini kita berkenalan saja dulu, ya. Berkenalan dengan di antara sekian banyak para ulama yang mewariskan ilmunya kepada kita. Tujuannya yang tadi itu kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, bisa terinspirasi dengan kehidupan mereka, terutama kehidupan mereka menuntut ilmu. Ya, supaya kita juga semangat menuntut ilmu. Ya. Semangat menuntut ilmu dan tidak cepat bosan. Ya. Tidak cepat capek juga. Ya. Karena ada contohnya. Ya. Itu keinginan kita ketika kita membaca dan mengenal para ulama kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.